Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat dapat mengelola dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah dan berharap penggunaan dana desa digunakan untuk mengembangkan potensi desa serta dapat mendorong peningkatan kesejahteraan serta mengurangi ketimpangan dan kemiskinan masyarakat. Dan berikut kami akan hadirkan beberapa informasi terkait dengan dana desa dari tahun ke tahun, penyaluran dana desa dan juga penurunan angka kemiskinan yang akan dipaparkan oleh rekan saya Ade Mulia. Silahkan Ade. Baik, terima kasih Zakia Arfan. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa dana desa memang digelontorkan tidak sedikit. Artinya dana desa jika kita lihat dari tahun 2015 hingga 2019 nanti sudah sekitar banyak sekali. Namun kalau dalam catatan saya dari 2015 sampai 2018 sudah 187,65 triliun. Itu belum termasuk dengan dana desa yang nanti akan digelontorkan tahun 2019 mendatang. Di 2015 mungkin kita ingat sekali bahwa dana desanya 20,67 triliun. Tahun berikutnya kemudian 46,98 triliun, 2017 60 triliun dan tahun ini 60 triliun. Sehingga dari 2015 hingga 2018 saja catatan saya menunjukkan 187,65 triliun plus nanti 2019 73 triliun. Permasalahan dana desa ini cukup banyak. Di awal-awal mungkin adalah permasalahan ketika ditemui di lapangan adalah bagaimana sosialisasi dana desa ini kepada masyarakat. Bagaimana pengelolaan dana desa untuk apa saja boleh dan untuk apa saja yang tidak boleh. Itu menjadi permasalahan pelik di antara para pengelola dana desa di pemerintahan desa sendiri. Sehingga di 2017 kemudian masalahnya berkembang menjadi penyimpangan. Lalu saat ini yang menjadi permasalahan yang dipertanyakan banyak orang adalah sudah optimalkah, sudah efektifkah dana sebanyak itu untuk mengentaskan kemiskinan. Oke, penyaluran dana dan dampak dana desa. Ada sekitar 74.000 desa yang kemudian disalurkan dana desa dan ini berarti setiap desa rata-rata mendapat 844 juta per desa ini tahun 2018 dan di 2019 nanti karena dananya akan ditambah yaitu sekitar 900 juta sampai 1 miliar rupiah per desa itu di 2019 dan ini adalah 802.000 pendapat per kapita per desa naik 50% dari 572.000 per tahun di tahun 2014. Kita akan lihat bagaimana kemudian penurunan angka kemiskinan. Jika kita tadi lihat peningkatan dana desanya, kita akan melihat bagaimana penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan kita akan lihat datanya. Di data atau catatan saya menunjukkan penurunan angka kemiskinan itu 11,13% di tahun 2015, yaitu mencapai 28,51 juta jiwa yang masih miskin. Lalu kemudian juga di 2016 angka kemiskinan 10,7%. Mencapai artinya 27,77 juta jiwa mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di 2017 angka kemiskinan menjadi 10,12% atau 26,58 juta jiwa. Dan di 2018 tahun ini mencapai sejarah baru karena angka kemiskinan menembus satu digit yaitu 9,82%, yaitu mencapai 25,95 juta jiwa. Kalau kita hitung-hitung dari tahun 2015 hingga tahun 2018 penurunan angka kemiskinan dari angka jumlah penduduknya itu sekitar 2,56 juta jiwa mengalami penurunan angka kemiskinan atau kalau persentasenya itu turun 1,31%. Yang menjadi pertanyaan adalah dengan dana 187,65 triliun apakah kemudian disandingkan dengan angka kemiskinan yang menurun 2,56 juta ini bisa dikatakan optimal dan efektif. Kita akan bergabung untuk menanyakan langsung kepada ekonom Universitas Indonesia, ada Dr. Telisa Aulia Valianti. Selamat siang. Selamat siang. Ya, Mbak Telisa Aulia, apakah kalau kita lihat dengan penurunan angka kemiskinan yang mencapai 2,56 juta dari tahun 2015 hingga tahun 2018 dengan dana desa 187 triliun yang digelontorkan, apakah bisa kita bandingkan, apakah kita bisa menganalisa bahwa ini efektif dan juga optimal? Iya, jadi kalau kita bicara optimalitas tentu kita ingin lebih lagi ya, maksudnya artinya sampai pada titik untuk menurunkan kemiskinan terutama di pedesaan itu dengan
kemiskinan yang lebih optimal lagi. Nah, tetapi kalau kita lihat kan kita tentu kalau membuat suatu analisis efektivitas itu perlu sebuah perbandingan. Jadi artinya Mhm. sebelum dan setelah dana desa memang perlu semacam penelitian yang mendalam. Misalkan dengan beberapa metode ya di dalam dunia akademik tuh kita mengenal misalkan metode difference indifference. Jadi sebelum dan setelah itu ada pelakuan treatment dana desa. Kalau nggak ada treatment, seberapa jauh kemiskinan itu akan menurun. Nah, jadi kalau kita melihat dari berbagai kajian yang sudah ada walaupun dengan limitasi data, memang menunjukkan bahwa sudah terjadi penurunan kemiskinan yang cukup Hmm. signifikan. Jadi kalau secara statistik, secara metode difference indifference memang sudah menunjukkan ada perbedaan kemiskinan sebelum dan setelah penyaluran dana desa. Walaupun tadi ini kan secara statistik. Nah, tapi kan secara populer orang ingin menilai angka segitu tuh udah optimal apa belum. Tapi secara Baik, statistik memang sudah ditemukan dia signifikan seperti itu untuk baik. ada perbedaan gitu. Jadi tapi kan tentu kalau sebagai policy maker misalkan ingin yang lebih lagi atau sebagai Hmm. masyarakat umum yang menilai seperti itu. Baik, Ibu Talisa, dengan dana 187 triliun sudah digelontorkan, kemudian angka kemiskinan yang juga sudah turun, namun memang tadi dikatakan masih belum optimal begitu ya. Sebegitu mahalkah ketika kita ingin mengentaskan kemiskinan di Indonesia dan apa catatan-catatan Anda untuk dana desa sendiri? Iya, jadi, saya ingin mulai bicara dulu dari catatan dana desanya sendiri ya, karena ada beberapa poin yang takut saya lupa sampaikan. Jadi, masalah dana desa ini sebetulnya ini kan suatu terobosan untuk membangun dari pinggiran. Kan memang cita-cita nawacita Pak Jokowi kan memang ingin membangun dari pinggiran. Jadi kalau kita melihat dalam konteks desa sendiri itu ada beberapa perbedaan variasi desa yang, ada yang sukses banget yang kita dengar contoh Desa Ponggok itu ya yang di Klaten Mhm. yang terkenal wisata air itu sangat memanfaatkan dana desa secara optimal. Tapi yang kita sedih ada desa di Papua yang even dengan adanya dana desa ini, mereka justru malah menjadi semakin malas. Ada, karena kita pernah melakukan spot check juga ke Papua, itu justru kita menemukan hasil bahwa setelah ada dana desa malah yang ada, masyarakat menjadi lebih malas karena mengandalkan kepada dana desa itu. Nah, Baik, jadi artinya kan dana desa sendiri itu tidak cukup, jadi necessary but not sufficient. Jadi harus ada juga jadi bagaimana kesiapan-kesiapan SDM-nya, kemudian dari leadership pemimpin daerah untuk menjadikan dana desa ini menjadi lebih produktif. Jadi jangan menganggap dana desa itu seperti bagi-bagi uang ya, artinya baik, harus lebih ke produktif. Jadi bagaimana mengarahkan kegiatan desa ini menjadi lebih produktif dan kemudian jangan menciptakan oligarki baru di pedesaan. Jadi kalau mau baik, ke kemiskinan lebih optimal itu harus melibatkan partisipatif inklusif. Jadi bukan hanya menjadi proyek baru hanya untuk kepala desa dan keluarganya dan baik. istilahnya family-family-nya gitu, tapi harus lebih merata. Jadi bagaimana pengawasan dari penggunaan ini apakah sampai kepada level partisipasi masyarakat. Jadi karena tujuan dana desa ini juga untuk Baik. inklusivitas dan, menyerap tenaga kerja di daerah juga di desa. Nah ini apakah itu bisa sejauh produktif, jadi jangan lagi dana ini hanya Mhm. untuk yang sifatnya konsumtif semata, seperti Baik, itu. baik, Itu catatan baik. yang penting. Dokter Talisia Aulia Valianti, ekonom dari Universitas Indonesia, terima kasih telah memberikan analisanya di Metro Siang. Mungkin kita nanti akan sambung lagi pembahasan yang lama, yang sama dengan lebih Baik. mendalam begitu. Terima kasih.